wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan Struktur Aljabar Group. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS. Deskripsi singkat dari mata kuliah Struktur Aljabar Group. Mata kuliah ini membahas struktur aljabar khusus pada grup. Isi pokok mata kuliah ini meliputi pemahaman tentang teori grup. Budaya keislaman dalam mata kuliah ini dibangun dengan rutinitas pada awal perkuliahan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca 5-10 ayat Al-Quran dan artinya, serta doa tholabul ilmi. Sedangkan pada akhir perkuliahan, pada mata kuliah ini, kita membaca bersama-sama doa Kafaratul Majelis. Strategi penyajian mata kuliah ini adalah ekspositori, presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-tugas. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar dalam perkuliahan Struktur Aljabar Group adalah menganalisis suatu grup, membuktikan teorema di dalam grup, menganalisis suatu subgrup, membuktikan teorema dalam subgrup, kemudian menganalisis konsep subgrup normal dan grup faktor, menganalisis fungsi homomorfisme dan membuktikan teorema dalam homomorfisme. Baik, kita mulai dengan struktur aljabar group terkait definisi. Definisi dari struktur aljabar adalah suatu himpunan S yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner yang bersifat tertutup. Apabila himpunan S dilengkapi dengan satu operasi biner star di sini, maka struktur aljabar itu dapat ditulis atau dinyatakan dengan dalam kurung S, star. S adalah himpunan sembarang, star mewakili operasi biner. Apabila himpunan S itu dilengkapi dengan dua operasi biner star dan bundaran kecil, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan dalam kurung himpunannya S, operasinya star dan bundaran kecil, atau dalam kurung himpunannya S, operasinya bundaran kecil dan star. Saya harus buat untuk mati. Oh ya, nanya Ami dulu, Ami biasanya ada. Berbicara terkait dengan macam-macam struktur aljabar, ada struktur aljabar group dan ada struktur aljabar ring. Struktur aljabar ring nanti akan kita pelajari pada perkuliahan struktur aljabar ring di semester 6. Macam-macam struktur aljabar di sini ada struktur aljabar group, adalah struktur aljabar yang menggunakan satu operasi biner. Contohnya adalah grupoid, semigrup, monoid, dan grup. Sedangkan struktur aljabar ring ini menggunakan lebih dari satu operasi biner. Contohnya adalah ring dan ring. Baik, sebelum kita mempelajari terkait dengan macam-macam struktur aljabar group, kita pelajari dulu terkait dengan operasi biner. Definisi operasi biner ini ada satu fungsi ya, S cross S ke S. Domainnya ini adalah S cross S. F ini menentukan sebuah elemen FAB dari S ke pasangan FB terurut dari elemen S. Operasi biner pada himpunan tidak kosong S adalah pemetaan dari S cross S ke S. Notasi yang digunakan untuk menyatakan operasi biner dapat berupa star ya. Operasi biner ditunjukkan dengan simbol star jika operasi biner menggunakan operasi star. Baik, para mahasiswa, kita lihat contohnya. Jika A dan B elemen di dalam himpunan A, maka A star pilih anggota A dibawa ke A sendiri. Ini bersifat tertutup atau close dengan operasi star.
Nah, untuk mengecek apakah operasi star itu merupakan operasi biner atau tidak, cukup dengan mengecek apakah hasil operasi tersebut tertutup dan tunggal atau tidak. Oke, kita perhatikan lagi contoh yang lain ya, para mahasiswa. Coba dilihat, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real masing-masing merupakan operasi biner pada himpunannya masing-masing. Berarti di sini ada 3 pertanyaan di soal nomor 1. Yang pertama adalah apakah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat. Yang kedua, apakah operasi penjumlahan pada bilangan rasional merupakan operasi biner pada himpunan bilangan rasional. Sedangkan yang ketiga, operasi penjumlahan pada bilangan real apakah merupakan operasi biner pada himpunan bilangan real. Soal nomor 2, operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat ganjil bukan merupakan operasi biner. Anda coba selidiki. Soal yang nomor 3, selidiki apakah operasi star pada tabel di atas suatu operasi biner. Ditambahkan himpunannya S, anggotanya adalah A, B, C, operasinya yang digunakan adalah operasi star. Hasil operasi antar elemen dalam S dapat dilihat pada kotak yang di tengah, pertemuan antara sel-sel itu ya, sel pertemuan antara hasil operasi antar elemen di dalam himpunan S. A star A hasilnya adalah A, B star B hasilnya C, C star C hasilnya B, dan seterusnya. Anda coba selidiki apakah operasi star pada tabel nomor 3 juga suatu operasi biner. Oke? Kalau dibilangin ngeyel sih Naisa. Setelah Anda coba terkait dengan 3 soal tadi, cocokkan hasil pekerjaan Anda dengan jawaban yang ada di dalam slide ke-8 ini. Untuk soal yang pertama, pembahasannya kita lihat operasi penjumlahan pada bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real masing-masing merupakan operasi biner pada himpunannya masing-masing. Yang pertama, untuk operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat itu merupakan operasi biner sebab hasil penjumlahan 2 elemen sembarang dari bilangan bulat hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Atau bilangan bulat sembarang A dan B, kalau dijumlahkan A ditambah B sama dengan C. C juga merupakan bilangan bulat. Jadi tertutup hasilnya. Ingat, himpunan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 1B, operasi penjumlahan pada himpunan bilangan rasional juga merupakan operasi biner. Sebab hasil penjumlahan 2 elemen sembarang dari bilangan rasional hasilnya bilangan rasional itu sendiri. Atau bilangan rasional sembarang A dan B, kalau dijumlahkan A ditambah B sama dengan C, C juga bilangan rasional. Jadi tertutup hasilnya. Ingat, himpunan bilangan rasional adalah gabungan dari himpunan bilangan pecahan dan himpunan bilangan bulat. Bi mau ngapain? Nih, masih ini. Masih untuk anak-anak. Demikian juga untuk operasi penjumlahan pada himpunan bilangan real juga merupakan operasi biner sebab kalau kita ambil sembarang 2 elemen AB anggota bilangan real, maka A ditambah B sama dengan C, C juga bilangan real, jadi bersifat tertutup. Ingat bahwa himpunan bilangan real adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Baik, kita lanjutkan terkait dengan soal nomor 2. Kita akan selidiki apakah benar operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat ganjil
itu bukan operasi biner. Kalau kita ambil sembarang bilangan bulat ganjil 2n-1 dan 2n-1, keduanya bilangan bulat ganjil, maka kalau kita tambahkan 2n-1 ditambah 2m-1 sama dengan 2n ditambah 2m dikurangi 2. Bentuk 2n tambah 2m dikurangi 2 bisa ditulis menjadi 2 kali dalam kurung n plus m-1. 2 kali dalam kurung n plus m-1 lipatan 2 itu adalah bilangan bulat genap. Hal ini bahwa kalau kita mengambil dua sembarang bilangan bulat ganjil, maka hasilnya adalah tidak merupakan bilangan bulat ganjil, tapi merupakan bilangan bulat genap. Oleh karena itu, operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat ganjil bersifat tidak tertutup atau bukan operasi biner. Jadi benar bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat ganjil bukan operasi biner. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Selidiki apakah operasi penjumlahan pada tabel di bawah ini suatu operasi biner. Himpunannya S, anggotanya ABC, operasinya star. Hasil operasi antar dua elemen bisa dilihat pada tabel. Kalau kita ambil dua elemen sembarang dari S, misal A dan B, maka lihat tabel A star B sama dengan B dan B juga anggota S. Ambil yang lain, misal B dan C anggota S. Maka kalau kita lihat tabel, B ditambah C sama dengan A juga anggota S, dan seterusnya. Jadi operasi star pada S bersifat tertutup. Kesimpulan operasi star pada S juga merupakan operasi biner. Siswa, di sini ada tugas kelompok, ada kerjakan secara kelompok, satu kelompok 5 mahasiswa. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, didefinisikan operasi star pada Z dengan syarat untuk setiap AB anggota Z berlaku A star B sama dengan A per B. Apakah operasi star ini merupakan operasi biner pada Z jika Z adalah himpunan bilangan bulat? Yang kedua, pada himpunan bilangan bulat positif didefinisikan operasi star dengan A star B sama dengan A ditambah B dengan AB anggota Z positif. Apakah operasi star ini pada himpunan Z positif bersifat tertutup? Yang ketiga, pada himpunan bilangan pecahan didefinisikan operasi perkalian. Selidiki apakah operasi perkalian tersebut merupakan operasi biner. Baik, untuk pertanyaan keempat, misalkan S suatu himpunan yang tidak kosong, S anggotanya A, B, C, D didefinisikan X star Y sama dengan Y untuk setiap XY anggota S. Selidiki apakah operasi star ini, operasi tersebut suatu operasi biner. Soal nomor 5, jelaskan apakah operasi perkalian pada bilangan rasional merupakan operasi biner. Nomor 6, jelaskan apakah operasi perkalian pada bilangan prima merupakan operasi biner.